Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab al-fusul al-ilmiyah wal usul al-hikamiyah lil Imam Syekhul Islam Qutb Bid'ah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Al-faslu al-hadi wal 'ashrun. Akramun nasi wa arfa'uhum wa 'azzuhum wa afdaluhum fid dunya wal akhirati ahlul ilmi wal ma'rifati billah wa ahlu ta'ati wa taqwa lillahi ta'ala wa dhalika zahirun la khafa'a bihi wa la niza'a fihi liwuduhihi wa ma'rifatil khas wal 'ami bih walakin lamma kanat mulazamatu ta'ati lillahi wa taqwa lahu subhanahu syaqqatan 'ala nafsi wa mukhalifatan li hawaha wa mushawwishatan 'alayha syahawatiha allati fiha hadduha wa qada' wa awtariha al-faniyah a'rada aktsarun nasi 'an mulazamati ta'ati wa taqwa وإن كانوا يعرفون ويعلمون ما في الطاعات والتقوى من العز والشرف والكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة ومالوا إلى الشهوات واللذات بل إلى المحرمات والمخالفات لما فيها من ملائمة النفس وحصول شهواتها وإن كانوا يعرفون ويعلمون ما فيها من الذل والمهانة والضعة إيثارا لموافقة الطبع ورغبة في نيل الحظ العاجل الخسيس. واعلم أن مثال أهل المعرفة والطاعة لله في عباد الله تعالى مثال الخاصة من عبيد الملك الذين هم أمناؤه على أسراره وخزائنه والواقفون بين يديه في حضرته لمناجاته وخصوص خدمته وتنفيذ أموره الصادرة من الحضرة الخاصة فمن يكون أعز وأكرم من هؤلاء العبيد الذين هم بهذه المنزلة من الملك ولله المثل الأعلى. وأما أهل الشهوات والغفلات والمخالفات فمثالهم من عباد الله تعالى مثال بعض عبيد الملك الذين يجعل إليهم سياسة الدواب وكناسة الأكذار وأشباه ذلك من الأعمال الخسيسة المستكثرة فانظر فرقه الخسيسة المستكثرة فانظر فرق ما بين الفريقين واختل نفسك الكون في خير الطائفتين واعلم أنه لو لم يعد الله تعالى أهل المعرفة به والطاعة له والتقوى بما وعدهم من الكرامة في الدار الآخرة لكان ما أعطاهم في الدنيا من الشرف والرفعة والعز والجلالة عنده تعالى وعند عباده كافيا لهم ونهاية في جزائهم ومثوبتهم كيف وقد وعدهم سبحانه في جنته ودار كرامته بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك لو لم يتوعد الله سبحانه وتعالى المكبين على الشهوات والواقعين في المخالفات بما توعدهم به في الدار الآخرة من الحساب والحجاب والعقاب وأليم العذاب لكان ما يقاسون في الدنيا من الذلة والهوان والضعة والهوان والضعة كافيا لهم وغاية في جزائهم وعقابهم. فتأمل رحمك الله تعالى هذا الفصل وأحسن النظر فيه والله الموفق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Al-Faslul Hadi Ashar, pasal ke-21 dari kitab Al-Fusul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah. Akramun nasi wa arfa'uhum wa azzuhum wa afdaluhum fid dunya wal akhirah. Manusia yang paling mulia. Wa arfa'uhum, manusia yang paling tinggi derajatnya. Wa azzuhum, manusia yang paling terhormat. Wa afdaluhum, manusia yang paling utama di dunia dan di akhirat. Ahlul ilmi wal ma'rifah billah, mereka orang yang punya ilmu billah, mengenal Allah, wal ma'rifati billah. Saudara, ada orang disebut ahlul ilmi wa ahlul din. Kenal ahlul ilmi billah wa ahlul ilmi billah. Kenal ilmu yang mengenalkan kepada Allah dan ilmu tentang urusan agama. Ini manusia yang sempurna.
Tapi ada orang kenal agama, ahlul ilmi biddin, tapi dia tidak kenal kepada Tuhannya, sehingga dia kadang-kadang mengajarkan bukan untuk Tuhannya, mengamalkan bukan untuk Tuhannya. Ada orang yang dia tadi itu kenal dengan Tuhannya tapi tidak kenal dengan agamanya, dan ini akan bisa menjadi ceroboh. Kenapa? Karena pembahasan kalau tidak didasari dengan ilmu akan menjadi satu kesesatan. Tapi di sini ahlul ilmi wal ma'rifati billah yang dimaksud adalah ahlul ilm billah wa bidinihi. Wa bidinihi. Saudara, mengenal kepada Allah itu adalah bukan seperti teori mengenal kepada benda atau fisika atau biologi. Mengenal kepada Allah itu adalah harus lewat ibadah kepada Allah. Idza sahhatil ibadah, kalau ibadah itu sahihah wa maqbulah dan diterima, dan itu dilakukan secara kontinu istiqamah, maka Allah akan memberikan ma'rifah billah, kenal dengan Allah. Kenapa? Karena ma'rifah billah itu dzauqiyah. Ma'rifah kepada Allah itu adalah bukan pembahasan teori, tapi rasa. Kamu bisa enggak menceritakan rasanya gulai enak? Nggak bisa. Sate enak? Bisa? Nggak bisa. Paling Anda mengatakan gulai itu enak gitu aja. Gimana enaknya gulai? Nggak bisa. Gimana caranya bisa merasakan enaknya dan lezatnya gulai? Belajar masak. Oh, rempah-rempahnya, oh dagingnya, oh cara memasaknya. Jika kamu ikuti dengan bagus, maka di situ kamu akan bisa merasakan nikmatnya gulai. Paham ya? Begitulah juga ma'rifatullah. Bagaimana cara mengenal kepada Allah? Ibadah yang benar. Oh, sholatnya yang benar. Secara fikihnya dan juga secara tasawufnya. Baca Al-Qur'annya juga demikian. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu terjadi, maka di situ Allah akan memberikan dzauq, rasa daripada ibadah kamu, dan itulah hakikat, itulah ma'rifah. Jadi jangan Anda ingin ma'rifat billah seperti teori, sesat lo nanti. Juga harus al-ilm bidinillah, tahu bagaimana ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak sesat nantinya, bahaya itu. Nah, bahaya. Akhirnya merasa kalau sudah ma'rifah kepada Allah nggak wajib sholat, nggak wajib untuk puasa, begitu. Bukan begitu. Yang penting zikir, nggak perlu sujud, nggak perlu rukuk. Ini orang ya, dia tertipu dengan itu semuanya. Allah tidak akan memberikan ma'rifah kecuali lewat ibadah yang benar. Tetapi dalam beribadah kepada Allah ini, itu harus betul-betul menjadikan kolaborasi gitu ya, antara amalan zahir dan amalan batin. Jangan Anda membaca suratul Fatihah dengan tajwidnya, dengan fasihnya, tapi Anda tidak merenungi makna dari suratul Fatihah, maka akan jadi nilainya nilai lafadz. Akhirnya kamu hanya dinilai nadanya, wah suaranya bagus, napasnya kuat, itu dan ini, khalas, itu aja. Anda masuk masjid ini, ketika Anda hanya mengamalkan amal zahir, yang Anda lihat warnanya masjid, lampunya masjid.
Tapi ketika Anda masuk ada di sini dengan hati, dengan batin Anda juga, selain Anda sholat dan i'tikaf ada di sini, Anda merasakan bagaimana Allah menerima Anda sebagai tamunya. Anda akan merasakan kenyamanan dan tumakninah ada di masjid ini. Inilah perlu kita mendapatkan guru yang arif billah ini, al-alim billah ini, supaya kita ini bisa mengetahui hakikat gitu ya, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama adalah di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat, orang yang punya ilmu dan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu ta'ah wa taqwa lillah, dan mereka orang ahli taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya teratur, walau melek mata dari tidur, memejamkan mata untuk tidur, terprogram untuk takwa dan taat. Terprogram untuk takwa dan taat. Apa yang harus ia baca bangun tidur, ia paham, dia lakukan. Kemudian bagaimana dia menuju kamar mandi, pakai adabnya, dia lakukan itu semuanya. Bagaimana dia ketika membuang hajat, membersihkan hajat, dia lakukan itu semuanya. Keluar kamar mandi, bagaimana dia berpakaian, doanya juga dibaca, cara adabnya dibaca. Membuka pakaian juga demikian, menghadap kaca, doanya juga dibaca. Cara bersisir, mana yang dahulukan, kanan dulu atau kiri dulu. Cara bercelak juga demikian. Cara pakai minyak wangi diniati dengan bagaimana mutabaatun Nabi, ngikuti Nabi misalnya. Ketika dia sebelum makan, tengah makan, memulai makan, setelah makan, cuci tangannya, setelah makan, minum juga demikian, tidur, semuanya, masuk pasar, cara kerja, semuanya. Maka orang ini adalah orang yang paling mulia. Ahlut ta'ah wat taqwa. Ahlut ta'ah wat taqwa. Baik. Wa dzalika dhahirun. Ini adalah jelas, la khafa'a bihi, tidak ada yang samar nih. Yang paling mulia orang ahlu taqwa. Wala niza'a fihi, nggak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Liwuduhi, jelas. Dan ini dikenal oleh orang khusus maupun orang awam. Jelas, ahlu taqwa, ahlu ta'ah, ahlu ilm billah, ahlu ma'rifah, mereka ada orang paling mulia. Ini sudah jelas. Kalau ente katakan orang paling banyak harta, Allah kasihkan semua orang. Allah kasihkan semua orang, hatta orang kafir. Hartanya Qarun adalah sangat banyak. Kalau mulia itu karena jabatan, Fir'aun yang kafir, yang ngaku Tuhan juga dikasih jabatan. Tapi ilmu ma'rifah kepada Allah tidak diberikan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Takwa dan taat tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu rugi kalau orang kenal makhluk tapi tidak kenal pencipta, saudara. Rugi. Kalau orang bisa mendesain pakaian dengan bagus tapi pakaian hati robek-robek, saudara, rugi. Libasut taqwa ternyata ditinggalkan. Rugi kalau orang itu bisa memandang keindahan daripada dunia tapi dia tidak bisa merasakan keindahan dalam ibadah kepada Allah. Disinilah kita perlu pembimbing untuk mengenal itu semuanya, ya ikhwani. Baik. Sekarang ini sudah semuanya mengakui yang paling mulia ahlu taqwa, ahlul ilm billah dan seterusnya. Walakin lamma kanat mulazamatu ta'ati lillahi wa taqwa lahu subhanahu syaqqatan ala nafsi wa mukhalifatan li hawaha wa mushawwishatan 'alaiha syahawatuha allati fiha hadduha
wa qada'u awtariha al-faniya a'rad aktsarun nas an mulazamati taqwa wa ta'ah. Gini, semua mengakui karena taat, takwa dan takwa, orang yang melakukannya itu akan menjadi orang yang paling mulia. Tetapi untuk melakukan takwa dan taat itu, saudara, sulit, berat karena nafsu. Karena nafsu tidak terlatih. Berat karena memang harus menentang hawa, syahwat. Berat karena memang harus di dalam melakukan taat itu terjadi satu perlawanan daripada nafsu. Karena itu enggak semua orang tertarik untuk melakukan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang paham, Pak, mana yang lebih afdal, ngaji atau nyanyi? Ngaji, tapi berat untuk ngaji, mudah untuk nyanyi. Kenapa? Nyanyi itu adalah karena didukung oleh nafsu. Semua orang paham di masjid lebih afdal daripada di warung, tapi di warung bisa etikaf, di masjid jarang etikaf. Semua orang paham menghadiri majlis ilmu dengan gafleh, dengan main kartu, lebih afdal menghadiri majlis ilmu. Tapi orang paling senang main gafleh berjam-jam terus demikian. Kenapa? Karena di situ ada nafsu. Berat karena nafsu, saudara, ada perlawanan nafsu. Karena itu orang jarang tertarik dengan perbuatan taat, padahal dia mengakui ya ini. Apalagi anda misalnya yang Ahlussunnah wal Jamaah sering hadir hall, yang diceritakan itu bukan permainan-permainannya. Wa kana radhiyallahu anhu ahli sepak bola, istiqomah dalam futsal setiap malam, nggak ada begitu. Qiyamul lailnya, puasanya, melawan hawa nafsunya, istiqomahnya, kan begitu ya yang diceritakan. Nah, itulah kemuliaan, itulah hakikat daripada kemuliaan ya ikhwani. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun orang itu mengakui, mengetahui di dalam perbuatan takwa dan taat itu banyak kemuliaan, karamah, diangkat derajat di dunia dan di akhirat, tetapi kok banyak manusia melakukan muharramat, keharaman, syahwat, karena memang min mulama'atin nafsi, cocok dengan nafsu, cocok dengan kemauan nafsu, dan disitulah ada kenikmatan nafsu. Walaupun dia tahu dalam perbuatan mengikuti nafsu itu akan terjadi kehinaan, sia-sia hidupnya, tapi begitulah manusia lebih condong nafsunya daripada agamanya. Begini saudara, di tubuh manusia ini ada ruh dan ada nafsu. Di tubuh manusia ini ada ruh dan ada nafsu. Jasad ini ngikuti mana yang paling kuat di antara dua ini. Ruh kuat, jasad ngikuti. Nafsu kuat, jasad ngikuti nafsu. Kita harus berpihak kepada ruh. Kita harus lemahkan nafsu dan kita harus perkuat ruh. Kalau begitu, buat nafsu lemah, jangan dikasih makan, supaya tidak sampai jasad kita ini ngikuti nafsu, tapi ruh kasih makan. Jangan sebaliknya, ruh kekurangan gizi, nafsu yang kuat karena kamu kasih makanan. Apa makanan ruh? Makanan ruh perbuatan taat kepada Allah, zikir, ibadah kepada Allah. Ini makanan ruh. Buat apa makanan nafsu? Syahwat, kesenangan, walaupun bukan haram, apalagi haram, kesenangan.
baju yang bagus senengnya, model itu model ini, makanan yang lezat itu kesenangannya itu. Ini nafsu semuanya, termasuk merokok. Merokok bukan ruh, pendorongnya adalah nafsu. Buat nafsu ini adalah tidak gizi, jangan kasih makanan. Ruh dikasih makanan terus, nanti jasadnya ngikuti. Nih. Anda ketika ada di masjid ini, kekuatan ruh itu kalau kuat, Anda senang di sini. Tapi ketika kekuatan nafsu yang ada, Anda gelisah di sini. Kapan mari? Mulut ini sudah kecut ini sekarang. Paham ya? Ketika baca Quran nggak bisa lama-lama. Kenapa? Rohnya lemah. Nafsu yang kuat. Kenapa? Lagi ada tayangan yang menarik ada di televisi. Nafsu. Nah, disinilah kita harus paham. Kepingin jadi orang yang paling mulia, lemahkan nafsu, kuatkan ruh Anda. Atur kehidupan di atas dunia ini. Saudara, ketika Anda menjadi orang yang kuat ruhnya, ruh ini ketika kembali kepada Allah akan menjadi ruh yang bagus dalam nikmat Allah. Ketika Anda menjadi orang yang lebih bercondong kepada nafsu, maka nafsu ini akan menjadi malapetaka bagi Anda. Karena itu Nabi menyatakan, "A'da aduwika nafsuka allati banna jambek." Musuh kamu yang paling utama, yang paling berbahaya, musuh yang ada di tubuh kamu, yaitu nafsu kamu. Saudara, kalau Anda bertemu dengan ular yang berbisa di muka Anda, cara untuk selamat mudah kok. Apa ini? Cara Anda untuk supaya Anda selamat jika ular berbisa di muka Anda, Anda mundur. Anda mundur. Jika ularnya ada di belakang Anda, Anda maju. Jika di sebelah kanan Anda ke kiri. Jika di sebelah kiri Anda ke kanan. Itu sudah. Tapi kalau ular berbisa di tubuh Anda, di dalam kaosnya Anda, dalam sendiri, gimana? Ini paling bahaya ini. Begitu juga pengaruh-pengaruh yang ada di luar, kita bisa ketemu solusi untuk selamat. Tapi kalau sudah di tubuh Anda, pengaruh nafsu Anda, itu adalah paling bahaya. Ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbatu min sab'ina syaitana. Ente harus kenali bagaimana upaya-upaya nafsu untuk mengganggu Anda. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Inti mau jadi penceramah, kamu jadi ustadz, kamu jadi apapun tokoh agama, jangan merasa aman dengan nafsu. Karena nafsu itu adalah lebih berbahaya daripada 70 setan, saudara. Nah, sekarang manusia itu, saudara, dibagi ya. Ada dua, ahlul ma'rifah billah, ada ahlus syahawat wan nafas. Ahlul ma'rifah billah, wa'lam anna mithala ahlil ma'rifah wa ta'alillah fi ibadillah. Perumpamaan di antara manusia yang ada yang mereka ahlu ta'ah, ahlu taqwa, ahlul ilm billah, orang-orang yang mulia tadi itu. Perumpamaan adalah orang-orang khusus dalam satu pemerintahan. Orang-orang khusus ini mereka adalah orang yang layak dikasih amanat rahasia raja. Rahasia raja. Kemudian dia bisa dikasih amanat untuk menjaga barang-barang berharga negara. Orang khusus. Orang khusus. Dia adalah orang yang dikasih kesempatan setiap saatnya untuk bertemu dengan raja, diajak musyawarah mungkin,
atau ditugaskan delegasi khusus oleh raja, bahkan dikasih wewenang, atur, kamu boleh tutup, kamu boleh buka. Kira-kira Anda bisa bayangkan kalau raja memberikan kekhususan, keistimewaan dengan orang tadi itu bagaimana? Begitulah ahlul ilm billah, ahlul ma'rifah billah, orang yang ahli taat, ahli ibadah kepada Allah, ahli takwa, ahli ma'rifah billah. Mereka itu menjadi orang khusus Allah. Mereka akan mendapatkan sir, asrar, rahasia-rahasia Tuhan. Mereka akan dikasih wewenang, karamah, untuk mereka tadi itu melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh yang lainnya. Orang khusus. Karena itu mereka disebut ahlul karamah. Bukan ahlul karamah itu sakti, bukan. Ahlul karamah adalah orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhannya, menjadi orang-orang khusus di sisi Tuhannya. Nggak semua orang itu. Nggak semua orang. Dikatakan di manusia itu ada yang disebut al-qalb, ada yang disebut ar-ruh, ada disebut asir, ada yang disebut al-qalb. Al-qalbu mahallul ma'rifah. Hati ini tempat ma'rifah. Waruhu mahallul mahabbah. Ruh adalah tempat untuk cinta. Wasirru mahallul haqiqah. Sir adalah tempat haqiqah. Dengarkan baik-baik. Hati, al-qalbu mithlul bait. Al-qalbu mithlul bait. Hati itu seperti rumah. Ruhu mithlul gafas. Mathaluhum mathalul gafas. Seperti sangkar ruh. Wasirru at-tayru fil gafas. Burung di dalam sangkar tadi itu adalah sir. Untuk mendapatkan burung, kamu harus membuka pintu rumah dan masuk rumah. Mata turidu tayr la budda tujawiz wa tadkhul al-bait. Kapan kamu tadi itu kepingin burung, maka harus melalui rumah. Itu ma'rifah billah. Hati harus penuh ma'rifah dengan Allah, sehingga kamu takut, tawadhu, nggak pernah sombong di hadapan Tuhan kamu, nggak pernah cinta dunia dan seterusnya. Ini ma'rifah. Ketika kamu sudah melalui itu, baru kamu akan ketemu sang sangkar, yaitu ruh, mahallul mahabbah. Di situ ada cinta kepada Allah, karena kenal. Situ ada cinta kepada Nabi, cinta ibadah, cinta zikir. Bukan terpaksa masalah itu, tapi cinta, merasakan nikmat. Kalau sudah kamu tadi itu buka sangkarnya, sudah ma'rifah, cinta, maka kamu akan dikasih hadiah sir oleh Allah. Kamu akan mendapatkan sir, maka kamu disebut ahlus sir. Ahlus sir, rahasia Tuhan dikasihkan, dan itu tidak bisa dipahami kecuali orang khusus, lebih khusus lagi, khusus. Disinilah kita ini harus kita ma'rifah aja enggak, umek dohir terus, kaf, kof, kif, aduh, untuk bacanya tidak selesai-selesai, untuk fikihnya tidak selesai-selesai, najis itu enggak diulang-ulangi terus. Silahkan Anda mengetahui itu semuanya, tapi minta bimbingan bagaimana kamu mengetahui perlunya pelajaran itu untuk apa. Anda bisa merangkai misalnya elektro,
tapi Anda tidak bisa memasang lampunya. Opo perlu nih? Nah itu ketika ada seseorang tanya kepada temannya, hadzal rajul yu'raf bil innin. Orang ini diketahui orang impoten. Orang impoten. Salah sahibahu, dia tanya kepada temannya, ladzatil biqa', ladzatil jima'. Gimana nikmatnya orang dalam hubungan intim itu gimana? Temannya kaget. Arafna annaka inninan walakin al-an na'rifu annaka inninan wa ahmaq. Saya kenal kamu itu adalah orang yang impoten. Tapi sekarang ana lebih mengenal kamu impoten dan bodoh. Kenapa? Karena ladzatul jima' la yajiduha illa man dzaqaha. Karena kenikmatan hubungan intim itu tidak bisa merasakan kecuali yang sudah bisa melakukan. Caranya gimana? Obati impoten kamu. Kalau udah sehat, kawin, baru kamu bisa merasakan. Begitu juga kita, ikhwani. Tidak masuk akal orang itu melakukan, tidak masuk akal karena kamu masih impoten. Obati hati kamu, obati pikiran kamu. Gimana sholatnya nikmat, baca Qur'annya nikmat, zikirnya nikmat, di situ kamu akan bisa mengetahui hakikoh. Di situ kamu akan merasakan hakikoh, sehingga kamu tidak kaget. Jangan diukur dengan kelemahan kamu, tapi ukur dengan kekuatan dia, gitu loh. Jangan diukur dengan kelemahan kamu, masih lemah kok. Mengukur dengan kekuatan orang yang mampu, nggak bisa dong, nggak bisa. Nanti akhirnya melihat ada orang dokter yang operasi, apa ini? Sakit tambah bisa buat sakit. Masa sakit dia deledel begitu? Tidak masuk akal lah, itu apa? Jangan diukur orang yang mampu dengan kelemahan kamu. Lah kamu belajar sampai kamu bisa melakukan seperti itu, itu bagus. Itu adalah bagus. Nah inilah orang-orang khusus itu begitu, saudara, ahlul ma'rifah billah, ya, ahlul karamah. Nah, mereka ibarat orang khusus dalam pemerintahan yang dia tadi itu dikasih wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikasih amanat, yang dikasih bahkan rahasia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ahlul mukhalafat, orang yang ahli maksiat, ahli syahwat tadi itu. Ini permisalannya di antara hamba Allah ini adalah orang yang dikasih bagian untuk membersihkan toilet, membersihkan kotoran-kotoran sapi dari kandang, membersihkan sampah-sampah, bukan membersihkan, dia tadi itu memang disuruh menjaga, ada di situ. Artinya Allah jadikan orang ini bergumul dengan kotor, dengan maksiat, dengan berbuat dosa. Ya tentunya najis, busuk baunya, kotor pakaiannya. Begitulah ada beberapa orang yang dijadikan begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tentunya berbeda ya, orang khusus dengan orang yang tidak khusus itu tentunya berbeda. Lah sekarang kamu ingin menjadi yang bagaimana di sisi Allah? Menjadi orang khusus atau menjadi orang yang justru bergumul dengan kotoran? A'udzubillah min dzalik. Seandainya orang yang dimuliakan oleh Allah karena taatnya, dikasih ma'rifah billah, menjadi alusir, orang khusus kepada Allah hanya di dunia tanpa masuk surga, itu sudah menjadi satu keberuntungan.
Apalagi kemuliaan di dunia diberikan di akhirat lebih mulia lagi. Seandainya orang-orang yang maksiat tadi itu dengan dia flaynya, matanya seperti begitu, wajahnya seperti begitu, tatonya seperti begitu, seandainya tidak disediakan siksa dan kehinaan ada di akhirat, cukup itu menjadi kehinaannya, saudara. Apalagi di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu udahlah, Anda jadi orang yang taat kepada Allah, Anda tidak akan menjadi orang menyesal dunia sampai akhirat. Anda orang menjadi orang takwa kepada Allah, Anda tidak akan menjadi menyesal dunia sampai akhirat. Yang menyesal adalah ketika menjadi orang maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi terhina dalam keluarganya, terhina dalam masyarakatnya, terhina di sisi Tuhannya, terhina dunia dan terhina di akhirat, saudara. Saya mau tanya, mudah-mudahan selamat kita semuanya. Kalau antum menjadi anak penjadu narkoba, anak pasti kecewa dengan orang tuanya. Anak akan kecewa dengan orangnya. Orang tua akan kecewa dengan anak yang demikian. Istri akan kecewa punya suami demikian, suami akan kecewa dengan istri yang model demikian. Keluarga pun akan kecewa mempunyai keluarga yang demikian. Cucunya akan kecewa, saudara. Cucunya akan kecewa. Nanti cicitnya juga akan kecewa. Anda bisa bayangkan kalau jadi ustadz mereka menceritakan datuknya pecandu narkoba mati karena kelebihan dosis. Anda bisa bayangkan. Jangan dibuat main-main. Nafsu yang menutup akal manusia untuk berpikir masa depan, saudara. Wakif ada di akhirat nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadilah orang taat kepada Allah, orang takwa kepada Allah, orang istiqamah, jauhi semua larangan Allah, maka kamu akan menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat, orang berharga dunia sampai akhirat, dan akan bisa dibanggakan oleh anak cucu Anda nantinya, bahkan dibanggakan oleh kakek dan datu-datu Anda nantinya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.